Masjid Pecinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Syatari Abdul Rauf sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka tidak mengulur waktu, kepada Pak Kiai Recording in untuk bermanfaat progress. kami persilahkan. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta, kita alhamdulillah diberi berkenan kembali oleh Allah melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Kitab yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Siang ini kita ingin menguatkan kembali apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu, yakni menuju derajat ihsan. Kali ini kalau kemarin kita menuju derajat ihsan, ya, lewat tangga yakin. Nah, kita sekarang ingin lewat tangga yang lain, ya, karena ada banyak pilihan tangga untuk bisa mencapai derajat yakin, yang salah satunya kita bahas siang hari ini, yakni melalui anak tangga amal alaniyah. Amal alaniyah sebenarnya amal yang sangat maklum, dikenali terutama oleh orang-orang yang memang menyadari bahwa hidup adalah perjalanan menuju ke akhirat. Nah, apa itu amal alaniyah? Ini yang kita ingin bahas. Tapi kita simak terlebih dahulu nasihat beliau Asy-Syaikh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad di kitab Risalatul Mu'awanah ini. Nah, beliau menyampaikan pesan kepada kita, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika as-salihati. Wa alaika, dan wajib atasmu ya akhi, wahai saudaraku. Apa yang wajib, apa yang harus, bi islahi, untuk memperbagus, ya, memperbagus, memperindah, memperbagus apa? Sariratika, ya, sarirahmu. Nah, sarirah ini, ya, sebutannya adalah amal rahasia. Kita sering menyebutnya sebagai amal batin, ya, amal rahasia, amal batin. Hatta tasyira, sehingga amal sarirahmu itu khairan, lebih baik min alaniyatika, dari amal-amal alaniyah. Nah, amal-amal alaniyah itu kebalikan dari amal sarirah. Kalau amal sarirah itu rahasia, tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara amal alaniyah itu amal yang nampak, yang kelihatan oleh yang lain. Ya, jadi beliau berpesan, wajib atasmu wahai saudaraku untuk memperbagus amal sarirah, ya, yakni amal rahasia, amal batin, ya, hingga amal sarirahmu itu lebih baik daripada amal alaniyahmu yang baik.
Ya, jadi dalam bahasa yang lain, ya beliau berpesan kita amal alaniyah kita ini harus baik. Ya, amal yang kelihatan orang lain itu harus solihah, harus baik. Tapi kita harus punya amal sarirah, ya. Amal yang enggak kelihatan, di mana amal kita yang sarirah yang enggak kelihatan ini lebih baik dari amal alaniyah. Bapak Ibu, boleh nggak kita bersedekah dilihat oleh orang lain nilainya 1 juta? Orang lain tahu, boleh? Boleh, asal kita punya sedekah yang nilainya 2 juta yang tidak diketahui siapapun. Iya. Dan sehingga orang tahunya kita sedekah berapa? 1 juta. Padahal Allah melihat kita sedekahnya ya 3 juta. 1 juta yang kelihatan oleh orang lain, yang ini disebut sebagai amal alaniyah, dan 2 juta yang tidak diketahui siapapun kecuali hanya diketahui oleh Allah. Itulah yang disebut amal sarirah. Nah, intinya beliau berpesan kita harus punya amal alaniyah dan kita juga harus punya amal sarirah. Tapi pastikan amal sarirah kita harus lebih baik daripada amal alaniyah. Kita sholat mungkin dilihat oleh orang lain. Nah, ketika dilihat oleh orang lain, sholat kita menjadi amal alaniyah. Tapi kita juga punya amal sholat yang lain yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya diketahui oleh Allah. Dan sholat kita yang tidak diketahui oleh orang lain itu, kata beliau, harus islah, harus lebih bagus daripada sholat yang kelihatan. Padahal umumnya orang kalau sholatnya dilihat orang katanya bagus, tapi kalau nggak ada yang lihat rasanya ya kayak secepat kilat. Nah, kata beliau tidak seperti itu semestinya ya, orang-orang yang betul-betul sedang menempuh perjalanan menuju akhirat. Nah, beliau kemudian melanjutkan nasihatnya, wadzalika. Jadi kenapa amal sarirah itu harus lebih baik ya, daripada amal alaniyah? Wadzalika, yang demikian ini, lianna, karena sesungguhnya as-sarirata, amal sarirah itu maudhi'i nazaril haq. Iya. Itu posisinya, letaknya ada dalam pandangan Allah. Iya. Sementara wal alaniyah, amal alaniyah itu matmahu nazaril khalq. Iya. Posisinya ada dalam pandangan makhluk. Jadi kalau amal sarirah itu ya sepenuhnya ada dalam pandangan Allah. Ya, maudhi'i nazaril haq. Ya, Allah yang maha hak. Dan sementara kalau amal alaniyah itu tempatnya ada dalam pandangan sesama makhluk. Jadi bahasa gampangnya kalau amal sarirah itu jelas amal di sisi Allah. Tapi kalau amal alaniyah itu ya ada unsur di sisi makhluknya, dalam pandangan makhluknya. Jadi enggak apa-apa kita dipandang makhluk baik, dipandang baik oleh makhluk, tapi kita dipandang lebih baik oleh Khaliq karena kita memiliki amal sarirah yang lebih baik daripada amal alaniyah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, beliau kemudian melanjutkan juga alasan kenapa amal sarirah itu harus lebih baik dari amal alaniyah. Ini alasan keduanya. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal 'alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikris sirri. Wa ma, dan tiadalah zakara, menyebut siapa Allah, wa Allah Ta'ala menyebut as-sirra ya, amal rahasia, wal 'alan, dan amal terang-terangan, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Tiadalah Allah menyebut amal sir, amal rahasia, wal 'alan, dan amal terang-terangan, fi kitabihi, di kitabnya, illa wa bada'a, kecuali Allah pasti memulai, mendahulukan, bidzikri sirri, dengan menyebut amal sir. Ya, fi sirri wal 'alaniyah. Ya, itu selalu yang rahasia itu disebutkan lebih dahulu. Ya,
Nanti bisa dilihat ayat-ayat Quran yang bicara tentang ini. Ini menunjukkan berarti memang amal sir itu kedudukannya lebih utama daripada amal alan. Amal yang terang-terangan. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, terakhir nasihat beliau yang ingin kita bahas hari ini, beliau menukil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, isinya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam catatan Imam At-Tirmidzi doa ini dipanjatkan oleh beliau di Yaumu Arafah. Di Yaumu Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ketika beliau berada di Arafah, dan salah satu doa yang beliau panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh hadis riwayat Tirmidzi yang kemudian dinukil oleh Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Ya. Wa kana, kata beliau, dan adalah min du'aihi, sebagian dari doa Rasulullah. Ya, Imam At-Tirmidzi mengatakan ini sebagian dari doa Rasulullah waktu di Arafah. Min du'aihi alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al sarirati khairun min alaniyati. Seingat saya pernah menyampaikan doa ini di hadapan Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Diamalkan? Belum. Diijabah? Mudah-mudahan walau belum pernah berdoa, Allah ijabah. Jadi Rasul berdoa, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, sarirati, beneran ya Rasul bilang sarirati. Memang betul Bapak Ibu. Ya, kan tulisannya apa di situ? Sarirati. Iya. Jadi sarirati itu kata sariratun, ya, yang kemudian diidhafahkan ke dhamir. Ya, dhamir yang menunjukkan saya. Ya, disebut ya mutakallim wahdah. Ya. Jadi amal rahasiaku. Jadi kayak baitun itu rumah. Kalau rumahku baiti. Ya. Baiti. Apa lagi? Sayyaratun, mobil. Kalau mobilku saya roti. Ya, kalau ini saya roti. Nah, kalau sariratun amal rahasia. Kalau amal rahasiaku, ya otomatis jadinya sarirati. Iya. Jadi kalau makan sari roti jangan diketahui oleh siapapun. Jadi ingat sari roti, ingat amal sarirah ya. Masa makan sari roti tapi nggak punya amal sarirah ya. Nah jadi ya Allah, ij'al, jadikanlah sarirati, amal sarirahku, amal rahasiaku, amal yang hanya diketahui oleh Allah, itu khairun, lebih baik, min alaniyati, daripada amal alaniyah, yakni amal yang diketahui oleh orang lain. Jadikan amal sarirahku lebih baik dari amal alaniyahku. Waj'al, dan jadikanlah ala niyati, ini masih lanjutan doanya. Waj'al, dan jadikanlah ala niyati, amal ala niyahku, ya, itu salihatun, amal salihah. Jadikanlah amal ala niyahku itu amal yang salihah. Ya. Ini untuk menegaskan amal ala niyahnya itu bukan amal yang jelek. Kalau amal alaniyahnya jelek, ya amal sarirahnya lebih baik, nggak ada nilainya. Jadi amal alaniyah kita salihah, amal alaniyah kita amal yang baik, ya. Amal yang baik. Tetapi amal sarirahnya amal yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini menjadi bekal yang sangat penting, ya, bagi perjalanan hidup kita. Ya, kenapa penting? Ya, karena hidup ini kan perjalanan, ya, pulang ke akhirat. Kita pengennya pulang ke akhirat itu bawa apa, Bapak Ibu? Bawa bekal. Ya, sudah cukup belum bekalnya? Belum. Kenapa belum?
Padahal kita sudah berusaha ngumpulin bekal sejak kapan? Sejak balik ya. Kira-kira kalau 10 tahun lagi ada yang nanya, ibu udah 10 tahun lewat, udah cukup belum bekalnya? Belum. Nah ini yang kita ingin lihat ya. Sebenarnya Bapak Ibu, ya sebulan saja sudah cukup bagi kita untuk bisa memiliki bekal yang cukup untuk kepulangan kita ke alam akhirat. Nah bagaimana caranya dan kenapa kemudian bekal kita belum cukup? Nah ini nanti akan ada bahasannya. Tapi yang jelas saat ini kita sedang menjalani episode hidup. Dan hidup itu memang perjalanan. Perjalanan kemana? Ya kemana lagi kalau tidak untuk pulang kembali. Kembali kemana? Kembali ke haribaan Allah Ar-Rahman. Inilah hidup. Perjalanan untuk pulang kembali ke haribaan Allah Ar-Rahman. Nah, apa yang paling penting dalam perjalanan pulang kembali ke Ar-Rahman? Yang paling penting adalah membawa bekal. Bekal pulang. Iya, bekal pulang. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, soal bekal pulang ini, nanti kita melihat manusia itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. 3 golongan itu yang pertama adalah tak bersiap. Memang gak menyiapkan bekal pulang. Pokoknya yang penting jalani hidup, ya udah hidup aja. Gak pernah berpikir soal bekal pulang kembali ke akhirat. Ini yang pertama. Nah yang kedua, bersiap tapi gak kebawa. Menyiapkan bekal pulang, disiapkan, betul-betul disiapkan. Tapi pada saatnya pulang ke akhirat, bekalnya nggak kebawa. Bayangkan Bapak Ibu, udah disiapkan tapi nggak kebawa. Itu nyesel nggak Bapak Ibu? Oh nyeselnya luar biasa. Mau pergi keluar kota atau bahkan mungkin keluar negeri, udah disiapin nih bekalnya gitu. Untuk bisa dapat bekal ini juga perjuangannya luar biasa. Membungkusnya, mempackingnya juga luar biasa. Pada saat berangkat, udah di kereta apinya berangkat, itu bawaan yang sudah disiapkan nggak ke bawah, itu nyeselnya kayak apa ya Bapak Ibu. Apalagi kalau ini bekal pulang ke akhirat. Ada orang yang dia bersiap tapi nggak ke bawah. Nah yang ketiga, bersiap dan dibawa. Kita pengennya yang mana? Yang paling kanan. Kita bersiap dan pada saatnya pulang, apa yang sudah kita siapkan bekal itu terbawa, kita bawa. Nah siapa yang pertama yang gak bersiap adalah mereka yang hidupnya hanya untuk senang-senang. Dengan kesenangan dunia sampai kemudian lupa dengan akhirat. Ini orang kayak gini nih memang orang yang memang gak mau bersiap diri. Ya sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasa siap. Nah yang kedua, yang ketiga dulu, bersiap tapi tidak dibawa. Dibawa ya. Bersiap dan dibawa. Ya, ini mereka yang beramal akhirat dengan motif akhirat. Nah kalau yang bersiap tapi nggak dibawa, itu mereka yang beramal akhirat tapi motifnya dunia. Ya, motifnya dunia. Jadi amalnya akhirat. Kalau amalnya akhirat kan berarti bersiap. Karena persiapan bekal pulang itu tidak lain adalah dengan melakukan amal akhirat. Tapi motifnya dunia. Nah kalau motif dunia berarti dia bersiap, tapi pada saat yang dia berangkat, bekal itu tidak ke bawah. Ya, tidak ke bawah. Amal akhirat dengan motif dunia. Ya, contoh semisalnya, ada orang rajin sedekah, amal akhirat. Tapi ketika ditanya, Pak kenapa banyak sedekah? Saya lagi banyak urusan nih. Ya mumet saya dengan usaha ini. Saya pengen Allah memberikan kepada saya jalan keluar. Bismillah saya sedekah. Mudah-mudahan urusan dunia saya ini dilancarkan oleh Allah. Sedekahnya amal akhirat. Tapi motifnya biar urusan dunia saya dilancarkan, berarti motifnya motif dunia.
ya, motif dunia. Beda dengan yang beramal akhirat dengan motif akhirat, ya, dengan motif akhirat. Sama sedekahnya, ya, sama sedekahnya. Tapi ketika ditanya, ibu, bapak kenapa sedekah? Saya itu merasa kalau malam berat sekali tahajud deh. Saya tuh pengen dengan sedekah ini, iya, saya dimudahkan dalam tahajud. Iya. Sedekahnya akhirat. Kalau tahajud dunia atau akhirat? Akhirat. Berarti walaupun ya ada motif yakni ya biar saya dimudahkan, dikuatkan untuk tahajud, ya karena motifnya untuk tahajud dan tahajud akhirat, berarti ini termasuk amal akhirat dengan motif akhirat. Beda dengan tadi sholat duha biar rezekinya lancar. Ya, biar rezekinya lancar. Rezeki itu kan urusan dunia. Sholat duhanya amal akhirat. Iya. Nah, berarti salah? Sebenarnya nggak salah. Orang-orang yang beramal akhirat dengan motif dunia itu tidak salah, dan kita juga tidak bisa menyalahkan. Ya, tetap amal akhiratnya ya dihitung sebagai amal akhirat, tapi ini nanti akan menjadi amal akhirat yang tidak bisa dibawa pulang. Amal akhirat yang tidak bisa jadi bekal. Beda dengan yang pertama, maaf yang ketiga ya, beramal akhirat dengan motif akhirat. Dasarnya ya, mungkin saya pernah sampaikan apa yang dikatakan oleh Allah di surat Asy-Syura ya, ayat ke-20 ya. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Ya, barang siapa yang melakukan amal ya, dengan niat ya, ladang akhirat ya, demi untuk mendapatkan balasan di akhirat ya. Beramal akhirat berharap balasan nanti di akhirat, nazid lahu fi harthih, maka kami kata Allah akan tambahkan untuknya balasan akhirat itu. Ya, ini kan berarti menunjukkan orang yang beramal akhirat motifnya adalah akhirat. Ya, ingin mendapatkan balasan nanti di akhirat, kami kata Allah akan tambahkan balasan itu. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan karena ladang dunia. Ladang dunia berarti karena ingin dapat balasan di dunia. Dia bisa panen di dunia dengan amal baiknya itu. Jadi berharap dengan sedekah panennya di dunia, tahajud panennya di dunia. Berharap panen di dunia. Apa kata Allah? Nu'tihi minha, kami akan berikan balasan dunia itu. Dan ketika Allah mengatakan kami akan berikan balasan dunia itu, berarti salah nggak Bapak Ibu orang yang beramal dengan harapan dunia? Nggak salah. Ya, nggak salah. Allah katakan kami akan berikan balasan itu, berarti ya monggo silahkan. Kalau memang pengen amalnya dibalas di dunia, silahkan. Aku akan datangkan balasan itu, nu'tihi minha. Tapi ini akhirnya yang kita tidak ingin. Wa malahu fil akhirati min nasib, tetapi di akhirat tidak ada bagian, tidak ada jatah. Ya, berarti ada balasan di akhirat? Enggak. Nah, kalau nggak ada balasan di akhirat kan berarti amal akhirat itu tidak bisa ke bawah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang yang pertama ini berarti orang yang sebenarnya dia sedang berlaku apa kepada dirinya? Dia sedang memusuhi dirinya, mencelakakan dirinya. Jadi kalau kita melihat, kasihan sebenarnya orang-orang yang terjerumus dalam segala kesenangan dunia. Hidupnya hanya berpindah dari satu kesenangan dunia ke kesenangan dunia yang lain, berpuas-puas dengan kesenangan dunia. Sebenarnya mereka adalah orang yang sedang memusuhi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Nah, kalau yang kedua, bersiap tapi nggak ke bawah, beramal akhirat tapi dengan motif dunia, mereka siapa Bapak Ibu? Mereka orang yang menipu diri. Agak aneh, tapi inilah yang kemudian terjadi, menipu dirinya sendiri. Beramal akhirat tapi berharap balasan di dunia.
Nah, kalau yang ketiga, nah inilah orang yang menyayangi dirinya. Ya, inilah orang yang menyayangi diri. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama ini, ya, mereka yang kemudian disebut sebagai hubbud dunya, pecinta dunia. Ya, jadi hidupnya hanya sekadar memuaskan keinginan dunia. Nah, kalau yang tengah ini berarti orang yang apa? Beramal tapi pamrih. Ya, pamrihnya pamrih dunia. Nah, adapun orang yang ketiga, inilah yang nanti disebut sebagai orang yang berlaku ihsan. Ya, berlaku ihsan. Ya. Jadi amal akhirat dengan motif akhirat itu nanti sebutannya adalah amal ihsan. Ya, sebutannya amal ihsan. Nah, berarti amal yang kelak nanti akan bisa menjadi bekal pulang adalah amal yang memenuhi kriteria ihsan. Inilah yang membuat kita ingin membahas ya, bagaimana ya kita mencapai derajat ihsan. Karena kalau kita sudah sampai pada derajat ihsan, apapun amal kita, insya Allah amal yang kelak nanti akan bisa menjadi bekal akhirat. Apapun amal kita. Hatta ketika kita makan, Bapak Ibu, amal makan kita karena bernilai ihsan, itu nanti bisa jadi bekal pulang. Kalau amal kita sekali lagi memenuhi kriteria ihsan. Nah, bagaimana kemudian akhirnya kita bisa sampai pada derajat ihsan ini? Mari kita lihat peta kehidupannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita sekarang sedang menempuh perjalanan hidup. Ujung dari perjalanan hidup namanya kematian. Betul? Sudah kelihatan belum kematian kita Bapak Ibu? Ya sudah. Sudah di depan mata kita. Dan pada saatnya kematian datang, kita pengennya mati dengan husnul khatimah. Semua orang yang betul-betul sadar pasti menginginkan matinya itu husnul khatimah. Nah, untuk husnul khatimah, Allah Subhanahu wa taala membentangkan untuk kita jalannya. Jalan menuju husnul khatimah. Bapak Ibu tahu nama jalan menuju husnul khatimah? Nama jalannya tiada lain adalah jalan ihsan. Jalan ihsan. Jadi jalan ihsan itu jalan utama menuju husnul khatimah. Sehingga siapapun yang pengen husnul khatimah, ya dia harus menuju ke jalan utama. Karena memang ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Nah, terus gimana caranya ya saya bisa sampai di jalan ihsan sementara posisi saya saat ini masih jauh dari jalan ihsan. Ya, masih jauh dari jalan ihsan. Kalau gambaran sederhananya begini Bapak Ibu, posisi kita saat ini ya bisa jadi ya saat ini. Karena sangat mungkin Bapak Ibu memang sudah posisinya sudah di jalan jalan ihsan ini. Ya. Nah, tetapi bisa jadi ada di antara kita yang posisinya kalau kita gambarkan seperti ini. Kita mau ke Kaliurang. Ya, tujuan kita Kaliurang. Maka jalan utama menuju Kaliurang namanya apa Bapak Ibu? Kalau kita pengen sampai ke Kaliurang berarti harus lewat jalan Kaliurang. Nah, padahal posisi kita dengan jalan Kaliurang masih jauh. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mencari jalan menuju jalan Kaliurang. Dan posisi kita saat ini kalau menuju ke jalan Kaliurang banyak atau sedikit? Banyak pilihan. Banyak pilihan. Nah, maka sama untuk menuju jalan ihsan, Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita jalan hidup yang pilihannya banyak Bapak Ibu. Tergantung posisi kita ada di mana.
Nah, jalan yang akan menghubungkan kita ke jalan ihsan itu namanya jalan ahsan. Jadi ada jalan ahsan 1, ahsan 2, sampai ahsan 8, 9, 10, maunya banyak. Tinggal kita mau pilih jalan ahsan yang mana. Nah, berarti untuk bisa sampai ke jalan amal ihsan, ya, kita harus ketemu jalan amal ahsan. Padahal posisi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi kalau digambarkan jalan menuju Kaliurang itu namanya ring road. Ya, ring road bisa nggak menghubungkan kita ke jalan Kaliurang? Bisa. Tapi posisi kita sekarang di mana? Ya, Gang Melati. Belum posisinya di ring road. Ya, berarti kita harus mencari jalan yang membawa saya ke ring road. Iya. Nah, maka sama Bapak Ibu. Jangan boleh jadi posisi kita tidak berada di pinggir jalan ahsan. Nah, terus gimana? Allah menyediakan jalan yang akan membawa kita ke jalan amal ahsan. Nama jalannya apa? Nama jalannya adalah amal hasan. Nama jalannya adalah amal hasan. Jadi amal hasan adalah jalan yang menghubungkan kita dengan amal ahsan. Nah, amal ahsan ini yang kelak nanti akan membawa kita ke amal ihsan. Dan kalau sudah di amal ihsan, kita jalan lurus kapanpun meninggal, insya Allah husnul khatimah. Ya. Nah, ada yang bertanya, terus kalau posisi saya dengan jalan amal hasannya masih jauh gimana? Mungkin nggak itu ada Bapak Ibu? Ada orang yang merasa jalan amal hasannya itu masih jauh. Mungkin nggak Bapak Ibu? Kalau ini nggak mungkin. Kalau ini nggak mungkin. Semua kita, ya, ibarat kita punya rumah, tuh rumah kita itu sudah di pinggir jalan hasan. Di pinggir jalan hasan. Tidak mungkin ada orang yang hidup tidak di pinggir jalan hasan, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena amal hasan itu ada di sepanjang waktu, ada di sepanjang keadaan, ada di sepanjang tempat. Kita bisa cek Bapak Ibu, ada nggak dalam hidup kita ini apa saja yang terjadi dalam hidup kita atau apa yang ada pada diri kita yang tidak menjadi kesempatan bagi kita untuk beramal baik? Ada nggak Bapak Ibu? Hatta ketika kita dihina, ada amal baik nggak? Amal hasan yang kita bisa lakukan? Ada. Ada amal hasan yang kita bisa lakukan. Padahal kita dihina. Kalau seandainya kehilangan uang, ada nggak amal hasannya? Ada. Ya, dapat uang, ada amal hasannya? Ada. Ya, sakit, ada amal hasannya? Ada. Sehat? Ada. Berarti semua kita posisinya ada di jalan hasan. Nah, kalau sudah di jalan hasan, tinggal nyari pertigaan yang membuat nanti kita masuk ke jalan ahsan. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kalaulah jalan Melati ini jalan yang menuju ke ring road, ya udah. Yang penting kita di jalan Melati, ya, masuk, nanti kan ketemu ring road. Nah, kalau ketemu ring road tinggal arahnya menuju ke jalan Kaliurang. Nah, hal yang sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah terjadi juga ya antara kita dengan ketiga jenis amal ini. Nah, sehingga ya, peta kehidupan kita seperti ini, kalau kita buat kaidahnya, maka akan muncul kaidah ini Bapak Ibu ya. Pertama, kita sudah diberi modal oleh Allah namanya amal hasan. Ini modal. Semua manusia oleh Allah dikasih modal yang sama, yaitu amal hasan. Ya, karena
tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak melahirkan amal hasan. Ya, semua yang ada dalam hidup ini, kita dimarahi orang juga ada amal hasannya. Ya, gagal ada amal hasannya, sukses ada amal hasannya. Nah, apa itu amal hasan? Nah, amal hasan inilah yang kemudian kita sebut sebagai amal olaniyah. Jadi amal hasan itu adalah amal olaniyah, amal yang kelihatan. Ya, amal yang kelihatan. Ya. Orang yang beramal hasan berarti beramal baik, makanya orangnya disebut orang baik. Orang baik kelihatan? Ya kelihatan. Kadang kan kita bisa membedakan ini orang baik, ini orang yang belum baik. Jadi amal hasan adalah amal olaniyah. Nah, sementara amal ihsan, ya, inilah yang nanti masuk kategori amal sarirah. Ya. Jadi bagi kita amal olaniyah itu adalah amal baik kita, disebut sebagai amal hasan. Nah, kalau amal sarirah itu adalah amal ihsan kita. Amal ihsan kita. Kenapa ihsan itu menjadi amal sarirah? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan. Apa jawaban Rasul? Anta'budallah. Engkau beribadah kepada Allah. Ya. Beribadah di sini artinya luas. Ya. Ibadah makhdha ataupun ghairu makhdha, baik yang vertikal maupun yang horizontal. Ya. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, kalau enggak melihat, kan memang faktanya enggak bisa dilihat. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, ya yakin kalau Allah melihatmu. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Berarti ya kita bisa menangkap definisi ihsan menurut Rasul. Ihsan itu adalah amal yang sepenuhnya kita lakukan antara kita dengan Allah. Ya, seolah-olah melihat Allah. Kalau Allah nggak melihat, yakin Allah melihat. Yakin Allah melihat. Jadi memang ini sepenuhnya antara kita dengan Allah. Itulah yang disebut sebagai amal ihsan. Nah, orang-orang yang sudah memenuhi derajat ihsan ini pada akhirnya Bapak Ibu sangat menyukai amal-amal yang memang itu dilakukan sepenuhnya antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka amat sangat menikmati ketika amal baiknya itu tidak dilihat oleh orang lain. Jadi ketika amal itu tidak dilihat orang lain, itu rasanya lebih nikmat. Rasanya lebih nikmat. Ya, betul-betul terasa nikmatnya. Termasuk juga ketika berdoa, bermunajat, itu senang dengan munajat-munajat yang dari munajatnya itu tercermin, ya, betapa mereka merasakan hidup ini sepenuhnya antara saya dengan Allah. Dan memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan kita punya satu prinsip maqam, ya, derajat ihsan itu adalah keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Karena kalaulah hidup adalah perjalanan yang kita jalani bersama siapa? Allah. Iya. Jadi hidup ini adalah perjalanan yang kita jalani bersama Allah. Kalaulah dalam perjalanan hidup kita hadir selain Allah, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, maka ya, bagi orang yang sudah di maqam ihsan ini, ya, akan memandang mereka itu sebagai sosok-sosok yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan saya agar saya bisa melakukan amal lebih baik lagi. Ya, agar saya bisa melakukan amal lebih baik lagi. Ya, karena pastinya orang yang sudah menikah amalnya beda dengan orang yang belum menikah. Ya. Ada amal-amal yang tidak bisa dilakukan. Ya. Nah, karena itu
apapun yang hadir dalam kehidupan saya itu dihadirkan oleh Allah agar saya berlaku baik ke Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ya, munajatnya orang yang sudah sampai pada derajat ihsan. Ya Allah, sudah kututup semua pintu hidupku selain pintu yang menghubungkanku denganmu. Ya Allah, biarkan pintu itu terbuka untuk selamanya agar aku bisa menemuimu setiap waktu. Dia akan mencerminkan hidupnya saya dengan Allah. Ya, sudah kututup semua pintu hidupku. Kecuali pintu yang menghubungkan dengan Allah. Kita sudah menutup pintu yang lain belum, Ibu? Kita masih berharap ke makhluk, betul. Masih takut ke makhluk. Masih pengen dapat perhatian makhluk. Itu memang harus ada ikhtiar yang lebih sungguh-sungguh untuk bisa mencapai maqam ihsan ini. Jadi inilah beda amal hasan dengan amal ihsan. Jadi amal hasan itu aulaniyah, amal ihsan itulah yang disebut amal saghirah. Nah, kalau begitu amal ihsan posisinya di mana? Ahsan, maaf ya. Nah, amal ahsan posisinya di mana? Jadi ada amal hasan, ada amal ahsan, ada amal ihsan. Nah, kalau amal ahsan adalah amal yang bisa mengubah amal hasan, yaitu amal aulaniyah, berubah menjadi amal ihsan atau amal saghirah. Itu ahsan yang berperan mengubah amal hasan yaitu amal aulaniyah menjadi amal ihsan saghirah. Itu sekali lagi adalah amal ahsan. Ya, amal ahsan. Ya. Jadi sangat boleh jadi Bapak Ibu, sangat boleh jadi ada dua orang sama-sama sholat, ya. A dan B sama-sama sholat. Si A ini dia sholat tapi amalnya amal hasan aja, amal hasan aja. Ya. Tapi kalau B ini amalnya sholatnya itu amal ahsan, amal ahsan. Maka kalau sholatnya hanya sekedar amal hasan, ya udah berhenti sebagai amal hasan. Nah, tapi kalau kemudian amal sholatnya ini ahsan, nah amal sholat yang ahsan ini bisa membawa kita mengubah amal sholat itu tadinya hasan menjadi ihsan. Jadi cukup dengan memberikan sentuhan ahsan di dalam amal hasan, berubahlah amal hasan ini menjadi amal ihsan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu amal ihsan adalah amal hasan yang dilakukan dengan cara yang ahsan. Jadi kalau begitu mudah atau sulit untuk menjadikan amal kita ihsan, Bapak Ibu? Sebenarnya letaknya hanya pada cara. Amalnya amal hasan, makanya kita katakan tadi dua orang sholat, ya, satu biasa aja dia sholat, tapi yang satunya dengan cara ahsan. Dengan cara ahsan. Nah, itu akan membuat status sholat dua orang ini beda. Yang pertama tetap amal hasan, yang kedua karena dengan cara yang ahsan, amalnya berubah menjadi sholatnya berubah, nilainya menjadi amal ihsan. Dan dari apa yang kita sampaikan, maka sebenarnya Bapak Ibu kita mendapatkan amanah hidup. Apa amanah hidupnya? Ini amanah hidup kita. Bagaimana kita beramal hasan yang bisa mengahsankan hidup kita untuk meraih derajat ihsan. Jadi kita harus menjadikan apapun amal kita itu amal hasan. Kita harus selalu menemukan amal hasan di sepanjang waktu kita. Karena kesempatan untuk bisa melakukan amal hasan itu 24 jam sehari. Temukan selalu amal hasan, karena amal hasan itu sekali lagi Allah tebarkan di seluruh penjuru buminya.
dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, ya kita betul-betul melihat amal hasan itu. Ya, kita melihat amal hasan itu. Ya, betul-betul melihat. Nah, tetapi memang amal hasan ini pada akhirnya nanti tidak akan bisa kelihatan oleh orang yang hubbud dunya. Jadi orang kalau sudah hubbud dunya itu matanya nggak bisa melihat amal baik yang ada di depan dirinya. Itu orang kalau sudah hubbud dunya. Jadi kebaikan yang ada di depan mata itu juga tidak akan kelihatan. Ciri orang yang masih hubbud dunya, seminimal-minimalnya orang masih hubbud dunya itu apa, Bapak Ibu? Gampang mengeluh. Gampang mengeluh. Biasanya mengeluh itu urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia. Nggak ada orang yang ngeluh urusan akhirat. Jarang lah ya. Umumnya orang mengeluh itu urusan dunia. Ya, uang saya hilang. Begitu bilang, ya uang saya hilang. Sabar yang ada di balik hilangnya uang kelihatan nggak? Enggak. Iya, enggak. Iya. Bahkan ketika ada yang mengingatkan, Pak, ya mau yang sabar aja tuh kehilangan uang. Iya. Padahal sudah diingatkan ya. Tapi tetap kelihatan atau enggak kelihatan? Bapak enak aja bilang sabar, tidak merasakan. Iya. Jadi hubbud dunia itu membutakan mata untuk melihat amal hasan. Iya. Maka memang seminimal-minimalnya ya jangan hubbud dunia. Nah, dengan tidak hubbud dunia kita akan selalu menemukan amal hasan. Nah, tinggal waktu kita melakukan amal hasan itu dengan cara yang ahsan. Ya udah berubah amal hasan itu menjadi amal ihsan. Nah, berarti kalau begitu Bapak Ibu kita harus tahu kriteria ya. Amal itu disebut hasan, ahsan, dan ihsan. Yang pertama, kriteria amal hasan. Pertama, sejalan dengan keinginan Allah. Ya, sejalan dengan keinginan Allah. Dan seperti yang tadi sempat saya sampaikan, keinginan Allah itu ada di mana-mana. Ada dalam setiap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kita. Nah, amal hasan itu amal yang sesuai dengan keinginan Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, ya amalnya bukan amal hasan. Kita dihina orang, apa yang Allah inginkan? Memaafkan. Berarti memaafkan itu amal hasan. Memaafkan itu amal hasan. Kenapa? Karena diinginkan oleh Allah. Kita lapar, ingin makan. Allah juga ingin gak kita makan? Tanda bahwa Allah ingin setidaknya Allah mengizinkan. Ya, jadi kalau Allah mengizinkan itu termasuk Allah menginginkan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sejalan dengan keinginan Allah. Yang kedua, ya, dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bapak Ibu lapar, ingin makan, Allah izinkan, tapi waktu makan pakai tangan kiri, berarti tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun makannya diizinkan oleh Allah, tapi karena makannya pakai tangan kiri, maka makan seperti ini tidak bisa disebut amal hasan. Tidak bisa disebut sebagai amal hasan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiganya, mengikut nasihat dan arahan dari ulama fillah. Itu amal hasan. Ya, mengikut nasihat dan arahan. Ya, arahan di sini bisa fatwa, ijtihad dari ulama fillah. Ulama fillah itu ulama yang memang mereka itu ya, seutuhnya di jalan Allah, takut kepada Allah. Ya, bukan ulama ya, ulama yang menjual agama, menjual akhirat, bukan. Ya. Jadi ulamanya adalah ulama fillah. Jadi kitab yang kita kaji ini kan ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Beliau layak untuk disebut sebagai ulama fillah. Maka
Kalau seandainya kita mengikuti nasihat dan arahan beliau, itu insya Allah termasuk amal hasan. Ya, amal hasan. Jadi kalau semisal ya ada orang yang bertanya, ibu kenapa kunut? Ya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Ya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Tidak menyebut hadis, tapi kita tahu Imam Asy-Syafi'i itu adalah sosok ulama fillah. Ya, maka ya, kunut itu menjadi amal hasan. Ya, karena atas nasihat dan arahan dari ulama. Ya ulama fillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kriteria amal hasan. Ya. Nah, setelah amal kita hasan, nah dilakukan dengan cara ahsan. Ya. Nah, apa kriteria amal itu ahsan? Kriterianya ada 3 juga, Bapak Ibu. Yang pertama, disertai perjuangan dan kesabaran dalam melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kalau amal hasan itu ya kita lakukan harus dengan perjuangan, harus dengan kesabaran. Maka berubahlah amal hasan tadi menjadi amal ahsan. Karena kita harus berjuang. Ya, harus sabar di dalam melakukannya. Jadi contoh semisal kita kalau berbuat baik kepada orang yang baik, itu kan amal hasan. Ya. Harus berjuang nggak? Nggak. Nah karena nggak harus berjuang, ya udah berarti kita berbuat baik kepada orang yang baik itu sebutannya amal hasan. Biar jadi amal ahsan, berikan sesuatu yang kita sukai untuk dia. Kalau yang kita berikan yang kita sukai, itu berarti harus berjuang nggak Bapak Ibu? Ya. Walaupun kita memberikannya kepada orang yang baik kepada kita, tapi tetap ada nilai perjuangan. Nah dalam keadaan seperti ini, amal kita berbuat baik kepada orang yang baik itu adalah amal ahsan. Amal ahsan. Ya. Tahajud itu ringan atau berat Bapak Ibu? Berat. Ya, berat. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa berat melakukan tahajud, itu harus disyukuri Bapak Ibu. Kenapa disyukuri? Karena ketika kita masih merasa berat melakukan tahajud, terus kita tahajud, berarti tahajud kita amal hasan atau ahsan? Ahsan. Iya. Sementara bisa jadi ada orang yang ketika tahajud nggak perlu berjuang. Nggak perlu berjuang. Berarti amalnya amal apa? Amalnya amal apa? Malah naik kalau ini jadi ihsan. Ada orang yang merasakan nikmatnya tahajud. Jangan disebut amalnya hasan karena nggak berjuang. Bukan. Dia sudah melewati amal ahsan sehingga tahajud dia itu menjadi amal ihsan. Iya, amal ihsan. Karena tidak mungkin seseorang merasakan nikmatnya tahajud kecuali merasakan nikmatnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita masih merasa berat ya nggak apa-apa, disyukuri. Bentuk syukurnya tetap melakukan amal yang kita merasa berat itu. Nah karena itu tidak jarang kalau kita lihat di Quran kan kadang Allah sengaja ya menyuruh kita melakukan amal-amal yang jelas itu beratnya. Memaafkan, membalas keburukan orang dengan kebaikan, mendahulukan orang lain walau diri sendiri membutuhkan. Itu kan menunjukkan amal-amal yang berat, tapi ya memang seperti itulah. Kalau kita pengen ya amal hasan kita naik tingkat menjadi ahsan, karena dengan ahsan ini amal kita nanti akan bernilai ihsan. Iya, akan bernilai ihsan. Nah, dalam posisi seperti ini Bapak Ibu, ya kalau kita renung, kita terbantu nggak untuk mengubah amal kita dari hasan ke ahsan?
itu kita terbantu nggak dengan keberadaan setan? Berarti Allah menciptakan setan itu ada maksud baik nggak? Ada. Membantu mengubah amal hasan kita menjadi amal ihsan. Bapak Ibu semangat baca Quran, terus Bapak Ibu baca Quran, berarti amal baca Qurannya hasan. Setan seneng nggak ngelihat ada orang rajin baca Quran? Nggak. Nggak boleh dibiarin nih. Ya, kok bisa ini orang ya, berkali-kali khatam Quran gitu? Apa yang jadi masalah ya? Pas diteliti ternyata setan yang ditugasi mengepung dia, kan ada berapa setan yang mengepung kita? Kalau berdasar Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku, kata iblis, akan datangi orang-orang yang beriman dari depan, belakang, kanan, kiri. Berarti berapa setan? Dikepung oleh 4 setan. Depan, belakang, kanan, kiri. Kalau ibu nggak percaya, coba Ka'bah sebelah kirinya ibu ada siapa? Iya. Waktu dilihat, bener aja ini orang. Ini orangnya udah S1 tapi setannya masih setan TK dulu. Ya makanya baca Qur'annya lancar-lancar aja kan, sehari khatam 1 juz ganti. Ya begitu diganti bener. Ya, setannya setan S1, ya manjur lah. Tadinya semangat jadi malas. Tapi walaupun malas, ibu tetap baca Qur'an. Nah kira-kira pahalanya sama atau beda dengan ketika tidak malas? Beda. Lebih banyak mana pahalanya? Malas. Dan itu atas jasa siapa? Setan. Ya. Jadi nggak mengapa kalau habis baca Quran ya, ibu menyapa, "Tan, makasih ya. Gara-gara kamu menggoda saya untuk malas, pahala baca Quran saya hari ini oleh Allah dilipat gandakan." Oh, setannya mangkal nggak? Oh, mangkal. Dikerjain. Jadi Bapak Ibu disertai perjuangan. Nah dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah ya, di surat Ali Imran ayat 142. Am hasimtum ya. Bahkan diawali dengan am hasimtum. Apakah kalian mengira antadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum mengetahui, belum mengetahui perjuangan kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan belum mengetahui kesabaran kalian. Berarti sebenarnya waktu kita beramal yang Allah lihat apanya Bapak Ibu? Perjuangan dan kesabaran. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bagi kita kalau sholat berjamaah imam suaranya nggak merdu, suaranya sumbang, itu bagus nggak ibu? Ibu, kalau ibu mendengarkan imam yang suaranya merdu, itu ibu mendengarkan suara imam itu amal hasan atau ahsan? Kalau suaranya merdu, ya hasan. Kan nggak pakai berjuang, merdu. Tapi kalau suaranya sumbang, ibu mendengarkan pakai berjuang, bapak mendengarkan pakai sabar. Maka orang-orang yang memahami Bapak Ibu waktu sholat sebenarnya lebih suka diimami oleh imam yang suaranya tidak merdu daripada yang imamnya suaranya merdu. Kita pengen sholat kita bernilai hasan atau ahsan? Nah untuk bisa menjadikan sholat kita bernilai ahsan, itu dari imam yang suaranya merdu atau yang suaranya sumbang? Sumbang.
Betul. Sebenarnya iya, dan memang harus kita terima sebagai iya. Ibu punya suami baik sekali, maka setiap kali ibu berlaku baik kepada suami, itu dicatat amal ibu amal apa? Hasan. Betul? Karena nggak ada berjuangnya, nggak ada sabarnya. Tapi bayangkan kalau suami ngeselin, nyebelin, nyengkelin, ibu untuk tetap baik harus berjuang. Harus berjuang, harus sabar. Maka pada saat itu amal ibu jadi amal ahsan. Ya, berarti suami nyebelin itu bagus nggak bagi istrinya? Walaupun tetap suami yang nyebelin itu bukan berarti kemudian menolong istrinya. Iya, menolong istrinya, tapi itu dia sedang membenamkan dirinya. Jadi yang untung istrinya, tapi suaminya tetap rugi. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jahadu dan as-sabirin. Ini yang dilihat dari amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keduanya dilakukan semata karena rahmat Allah. Sering kita sampaikan ya pesan ini walaupun kadang kita suka lupa. Jadi untuk mengubah amal hasan ke ahsan itu betul-betul dengan kesadaran Bapak Ibu bahwa saya bisa beramal baik ini karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin amal saya, nggak mungkin saya bisa beramal baik. Bapak kok rajin sekali sedekah. Ya, sedekah kan amal hasan. Ya, kenapa Pak rajin sedekah? Ini semua rahmat Allah. Begitu menjawab ini rahmat Allah, maka berubahlah sedekah itu dari amal hasan menjadi ahsan. Ya. Tapi kalau seandainya saya bisa sedekah, ya bisa lah, apa susahnya, uang saya banyak, saya kaya. Maka paling minimal amal sedekahnya ya amal hasan. Tidak akan bisa disebut amal ahsan. Ya. Ibu kok bisa sehari 1 juz? Ya bisa lah, apa susahnya. Saya itu udah lancar baca Quran dari kelas 3 SD. Ya sekarang 1 juz mah kecil. Saya kalau mau sebenarnya bisa 2, 3, 4 gitu. Itu bahkan bisa mengubah amal hasannya menjadi amal yang ghairu hasan, amal yang tidak baik. Jadi apapun amal hasan kita, ya, kita lakukan dengan cara sadar ini karena rahmat Allah. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah ya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kita betul-betul melihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci maki, tapi beliau tetap berlaku lembut kan dengan orang-orang yang mencaci maki beliau itu. Nah, lembutnya beliau ya kepada orang yang mencaci maki itu sudah cukup membuat amal beliau ahsan. Tapi kalau seandainya Rasulullah mengatakan, Muhammad, kamu kok bisa berlaku lembut? Bisa lah, saya udah melatih ini dari kecil. Ya. Maka seandainya ada orang seperti ini, ya berubah itu amal lembutnya kepada orang-orang yang menghina, berubah dari ahsan kembali ke hasan. Jadi dua-duanya, yang pertama berjuang dan bersabar, yang kedua dilakukan semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun amal kita, kita selalu mengatakan ini rahmat Allah, ini pertolongan Allah, ini hidayah dari Allah. Jadi kita selalu menyandarkan amal baik kita kepada kebaikan Allah, kepada rahmat Allah. Nah, yang ketiganya, yang terakhir, yang sering kita sampaikan juga Bapak Ibu, tidak berharap apapun selain hanya rahmat Allah. Ya, makanya ketika orang sedekah, kenapa? Ya biar saya terjaga dari musibah, ya udah sedekahnya tidak jadi amal ahsan. Tapi kalau kenapa sedekah? Ya biar saya dapat rahmat Allah. Saya bisa sedekah ini karena rahmat Allah, dan tidak ada yang saya harapkan dari saya sedekah kecuali rahmat Allah. Tiga-tiganya ada kriteria ini, maka insya Allah amal itu akan menjadi amal ahsan.
ya, akan menjadi amal ahsan. Tidak berharap apapun selain hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang hak Bapak Ibu. Kenapa hak? Karena sebenarnya tidak ada hasil yang lebih kita harapkan dari amal-amal baik kita kecuali hanya mengharapkan rahmat Allah. Ini hasil terbaik. Jadi Bapak Ibu punya usaha dagang, apa hasil terbaiknya? Saya berharap dengan saya dagang ini saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah untung itu rahmat Allah. Kalaulah rugi itu juga rahmat Allah. Jadi orang-orang yang menjadikan rahmat Allah itu sebagai harapan, pada akhirnya memang tidak akan pernah merasa rugi dalam hidup ini. Yang ada adalah cuma untung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti kita akan jumpai rahmat Allah adalah pengantar bagi siapapun mencapai derajat ihsan. Jadi kalau orang sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah dia untuk mencapai derajat ihsan. Karena memang untuk sampai pada derajat ihsan itu amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah salah kalau kemudian dikatakan rahmat Allah adalah pengantar menuju derajat ihsan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 156. Ya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berlaku ihsan. Berarti kan memang rahmat Allah itu mengantarkan kita kepada amal ihsan. Dan rahmat Allah itu kita peroleh lewat amal baik kita, amal hasan kita yang berderajat ahsan. Jadi dari hasan menuju ahsan kita dapat rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini yang akan mendekatkan kita pada derajat ihsan. Ya, sebagai penutup, terus apa kriteria amal ihsan? Jadi kalau kita sudah memenuhi kriteria ini, Bapak Ibu, berarti udah positif kita berada di jalan ihsan. Jadi ibarat ke Kaliurang itu posisi kita sudah di jalan Kaliurang. Ada 3. Pertama, beramal baik sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Jadi betul-betul apapun amal baik kita tuh nggak pernah punya anggapan ini matur nuwun saya ke Allah. Kenapa Bapak Ibu ngaji? Ini matur nuwun saya ke Allah. Jadi betul-betul ini wujud terima kasih. Dan ini luar biasanya ihsan Bapak Ibu. Orang kalau sudah amalnya mencapai derajat ihsan, yang itu terlihat dia melakukan amal itu betul-betul wujud terima kasih, dia tidak pernah mengenal kata berat di dalam melakukan amal kebaikan. Tidak ada kata bosan, tidak ada kata lelah. Yang ada adalah semangat. Yang ada adalah semangat untuk terus mengisi hidup ini dengan amal-amal kebaikan. Ini ketika kita beramal baik sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kita ngaji begini, ini wujud apa? Terima kasih. Wah, itu nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya, nggak ada bosannya. Kenapa nggak ada lelah, capek dan bosan? Ya nggak ada juga berat, yang ada cuma ringan. Ya, contoh sederhana yang mungkin pernah saya sampaikan. Ya kalau Bapak Ibu dikasih uang 3 miliar oleh seseorang, uangnya sudah diterima, dan kemudian Bapak Ibu diminta memindah 5 karung beras, per karungnya isi 20 kilo. Itu rasanya berat atau ringan memindah 5 karung beras? Kenapa ringan? Karena kita baru dapat uang 3 miliar. Betul Bapak Ibu? Padahal Allah sudah ngasih berapa ke kita? Ya. Maka bagaimana mungkin orang yang beramal karena wujud terima kasih dia merasa berat di dalam melakukan amal kebaikan? Ya. Jadi memang matur nuwun itu penting. Ketika Bapak Ibu sudah bisa memindah 5 karung tadi,
kemudian matur ke yang ngasih uang, katakan yang ngasih uang namanya Pak Rahmat, kira-kira maturnya gimana Pak? Pak Rahmat, sudah saya pindah 5 karung, ada yang lain nggak yang bisa saya bantu? Kenapa kita begitu kepada Pak Rahmat? Karena kita merasa ya, memindahkan 5 karung itu belum cukup membalas kebaikan Pak Rahmat. Betul begitu Bapak Ibu? Pak Bu, andai kita sehari baca Quran 1 juz, itu sudah cukup belum membalas kebaikan Allah ke kita? Belum. Terus Ibu baca Quran sehari berapa? Setengah juz. Berarti kita mencukupkan setengah juz. Padahal 1 juz saja belum cukup. Kenapa? Ya soalnya kalau 1 juz capek saya. Capek itu karena tidak tahu terima kasih. Kalau kita tahu terima kasih, ya Allah, belum cukup nih amal saya membalas kebaikan Allah. Nah, karena itu kelak nanti juga Bapak Ibu nggak ada hitung-hitungan ya, di dalam melakukan amal baik kecuali hanya hitungan syukur. Ya, nggak. Walaupun sebenarnya kalau mau bisa hitung-hitungan, tapi orang yang sudah sampai pada derajat ihsan nggak mau, nggak ya soalnya nggak tekan kalau orang Jawa bilang. Ya seperti tadi Bapak Ibu sudah memindah 5 karung ya, milik Pak Rahmat. Boleh nggak kalau Bapak Ibu matur begini, Pak Rahmat udah saya pindah 5 karung ini. Ya, ini kalau di pasar Beringharjo 1 karungnya itu bisa 50.000. Tapi karena ini buat Pak Rahmat ya 30 aja lah. Jadi 30 kali 5 150 Pak. Padahal kita baru terima uang 1 miliar. Mungkin nggak kita nagih begitu ke Pak Rahmat? Enggak. Ya. Maka orang-orang yang sudah sampai di makam ihsan juga nggak pernah hitung-hitungan begitu ke Allah. Walaupun sebenarnya boleh, kalau mau silahkan. Rasanya hati ini nggak nyampe. Ya Allah, saya udah sebulan sholat duha. Mana ya Allah? 1 pasar pun saya belum dapat. Nggak ada hitung-hitungan seperti itu. Semua ibadah kita lakukan semata-mata karena Allah. Nah yang terakhir, melepaskan amal dengan akibat apapun dari amal. Nggak pernah mengait-ngaitkan akibat dari amal dengan amal. Walaupun mungkin kadang seperti ada kausalitinya, ada hubungan sebab akibat. Tapi sekali lagi orang yang sudah berada di maqam ihsan nggak mau. Jadi salat duha habis itu rezekinya banyak. Kalau sudah di makam ihsan itu nggak berani mengklaim ini karena saya salat duha. Enggak. Ibu kok rezekinya lancar? Iya setelah rajin sedekah. Enggak. Nggak ada klaim seperti itu. Nggak ada. Jadi meletakkan amal dengan melepaskan amal dengan akibat apapun dari amal. Jadi memang betul-betul amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah orang-orang yang sudah ihsan seperti ini ya, berarti dia sudah berada di jalan utama menuju husnul khatimah. Sehingga kapanpun dia mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan pastinya ini yang menjadi harapan kita. Kita ingin pada saatnya ajal datang, saat dimana kita berada di puncak kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Semoga Pak Sigit. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, Masya Allah. Kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang hadir di Basecamp. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu dari ibu-ibu terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada, kalau begitu bapak-bapak dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Dari beberapa penjelasan tadi kok saya juga ada semacam angan-angan begitu ya.
itu seandainya ada, dan ini nggak ada ya, ada seseorang yang dia itu berbuat baik itu bukan karena pengetahuan agama, tapi karena merasa itu kasihan, itu ya saya itu sampai beberapa malam ya, ini perbuatan yang semacam ini dengan karena dia itu juga kan di samping bukan karena agama, tapi memang dia itu memang tidak tahu tentang agama, itu belum begitu paham, belum begitu tahu. Dia itu nggak pernah sholat ini. Lah perbuatan yang semacam ini apakah nantinya bermanfaat atau tidak di hari kemudian nanti. Kemudian yang kedua, suatu perbuatan baik yang ditujukan pada orang lain, yang itu cuma karena pengen di alam atau gimana ya, bukan karena pengetahuan agama ya. Ini seandainya nantinya itu sudah begitu sadar, kemudian dia itu ingat saya itu dulu berbuat ini itu karena saya itu merasa cuma karena hal yang lain, bukan karena agama ya. Kemudian kalau sudah sadar, ini balik perasaannya, wah kalau begitu itu karena Allah saya berbuat itu. Kesadaran yang semacam ini apakah nanti akan menjadi amal di hari ini? Mohon keterangannya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita beramal pengen dibalas oleh siapa? Kalau pengen dibalas oleh Allah, berarti amal kita harus kita niatkan untuk Allah. Jadi Allahnya itu dihadirkan di dalam niat. Dihadirkan di dalam niat. Nah, amal-amal seperti ini yang kelak nanti akan bisa menolong kita, membantu kita di yaumil akhir nanti. Sehingga memang kalau seandainya ada orang yang sedekah, menolong karena kasihan, betul-betul semata-mata karena kasihan, kasihan dia nggak ada yang membantu. Berarti dia nolong itu semata-mata karena kemanusiaan. Karena kemanusiaan. Dia tidak ada nilai, tidak ada pahala. Di yaumil akhir nanti ada orang yang ketika di dunianya itu amalnya karena pengen disanjung, dipuji, diberi oleh sesamanya. Nah, ternyata di akhirat awalnya orang ini diajak keliling oleh malaikat, itu diajak keliling surga. Tapi ya cuma keliling aja. Orang ini kan senang, wah saya bakalan masuk surga. Tapi endingnya orang ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, orang ini kan kemudian menjerit pedih dan mengadu ke Allah, ya Allah, seandainya engkau lemparkan langsung ke dalam neraka tanpa saya diberi kesempatan melihat surga, tentu saya tidak merasakan sepedih ini siksa neraka. Apa kata Allah? Ya sengaja, karena dulu waktu engkau hidup di dunia, engkau beramal bukan karena untukku. Engkau beramal karena ingin dipuji, disanjung, diberi.
Maka kalaulah engkau ingin minta pahala, ya sekarang ini mintalah pahala kepada orang-orang yang dulu engkau beramal karenanya. Ya. Maka di dalam Islam ya, memang betul-betul niat itu segala-galanya. Nah terus bagaimana kalau seandainya ya, baru sadar, oh berarti dulu saya ngamal begini. Ya. Boleh nggak ditaubati? Ya boleh, emang harus ditaubati. Ya Allah, saya dulu nggak paham. Ya Allah, saya terbawa nafsu. Ya Allah, itu karena kebodohan saya. Ampuni atas amal-amal yang saya tidak tujukan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ya, sebatas itu kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima isti'adzar kita kepada Allah bahwa dulu saya nggak ikhlas itu karena ini. Ya, dulu saya beramal tidak karena Allah, itu karena sebab begini. Itu tidak mengapa kita sesalkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan nanti yang dulunya tidak ada pahalanya kemudian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin saja karena Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentu setelah kita tahu, ya mendingan dari awal. Ya, saya melakukan amal itu modalnya amal hasan, tapi kita lakukan dengan cara yang ahsan, sehingga nanti membawa kita kepada amal yang bernilai ihsan. Nah, amal yang bernilai ihsan ini yang kelak nanti akan ya, membantu kita bisa meraih derajat husnul khatimah. Begitu Pak Rustam, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah cukup? Berarti tinggal mengamalkannya setelah paham. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena mungkin ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Pak Kiai, mungkin ada tambahan sebagai kesimpulan dan penutup majelis kita, monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah menata sedemikian rupa hidup kita sehingga sebenarnya pilihannya cuma satu, membawa kita ke surga. Bahwa kemudian Allah menciptakan setan, ya Allah memberikan kepada kita nafsu. Ya kadang kemudian kita merasa hidup ini kayak berat, hidup ini kayak susah. Tapi kalau kemudian kita cermati, oh ya Allah, ternyata Allah menciptakan setan itu untuk kebaikan atau keburukan kita? Kebaikan kita. Karena itu betul kalau Allah menuntun kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiadalah engkau ciptakan semuanya ini ya Allah sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jangan sampai keadaan-keadaan hidup kami ini justru menjadi keburukan bagi kami. Nah, maka ditutup faqina adzaban nar, lindungi kami, jaga kami dari azab neraka. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita bahwa saya tidak jadi orang baik ini karena setan. Itu berarti kita sama dengan menuduh Allah menciptakan setan untuk apa? Menjerumuskan kita. Padahal kalau betul-betul kita memperhatikan, setan oleh Allah ditakdirkan kita nggak pernah ketemu. Itu kebaikan Allah bukan? Oh, karena kalau ketemu kan kita bisa bayangkan ya seperti apa hidup. Ya setan itu ada, dia menggoda, tapi kan godaan setan menjadi bonus bagi kita. Bonus pahala bagi kita. Termasuk juga Allah hadirkan dalam kehidupan kita ada orang yang baik, tapi kan ada orang yang buruk, tidak baik kepada kita. Ya, itu justru kasih sayang Allah kepada kita. Kita ingin Allah ingin ya, pahala amal kita itu lebih banyak lewat orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak baik.
Maka jagalah orang-orang baik yang ada di sekelilingmu, tapi lebih jagalah orang-orang yang tidak baik, karena dari mereka ya kita bisa mencapai derajat ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, tidak ada yang kami harapkan dari hidup kami di alam dunia yang cuma sekali-kalinya ini, kecuali kami ingin mengisi hidup kami ini dengan amal ya Allah. Dan ya Allah, jangan Kau biarkan kami merasa cukup dengan amal hasan. Ya Allah, Engkau sudah hamparkan untuk kami amal hasan yang luar biasa ya Allah. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, amal hasan itu ada di depan mata kami ya Allah. Tinggal kami melakukannya ya Allah. Sungguh betapa besar kasih sayang-Mu untuk kami. Engkau hadirkan amal-amal hasan itu dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kami betul-betul mohon bantu kami ya Allah untuk bisa melakukan amal-amal hasan ini dengan cara yang ahsan ya Allah. Mampukan kami untuk terus berjuang, bersabar, melakukan amal-amal hasan. Dan ya Allah, ingatkan selalu kami bahwa kami bisa melakukan amal hasan itu semata-mata adalah karena rahmat-Mu. Karena rahmat-Mu ya Allah. Sungguh kalau bukan karena rahmat-Mu, kami tidak akan mungkin bisa melakukan amal ahsan. Dan ya Allah, kami pun mohon kepadamu ya Allah, tetapkanlah untuk diriku harapan dari amal-amal kami ya Allah. Berharap hanya mengharapkan rahmat-Mu. Cukup rahmat-Mu yang menjadi harapan dari semua amal kami. Jangan Kau biarkan kami punya harapan yang lain selain rahmat-Mu ya Allah. Cukupkan harapan dari amal-amal kami. Bahkan harapan dari hidup kami adalah rahmat-Mu, rahmat-Mu, rahmat-Mu. Karena itu rahmati kami, rahmati orang tua kami, rahmati keluarga kami, rahmati keluarga kami ya Allah. Rahmati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang selama ini baik kepada kami. Dan ya Allah, rahmati pula orang-orang yang selama ini belum mau baik kepada kami. Ya Allah, rahmati kami semua. Lebih-lebih anak keturunan kami, rahmati mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami semuanya menjadi ahlur rahmah, yang akan membuat apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami akan menjadi kebaikan bagi kami ya Allah. Kebaikan bagi kami ya Allah. Hidup kami ini cuma sekali, sebentar, sesaat, sementara. Kami hanya mohon kepadamu ya Allah, di sisa umur kami ini yang kami gak tahu sampai kapan Engkau memberikannya kepada kami, izinkan kami bisa mengisinya dengan amal-amal kebaikan yang memenuhi kriteria ihsan ya Allah. Kami ingin di sisa umur ini kami bisa melakukan amal kebaikan yang kelak tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi akan menjadi jalan surga bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, dengan cara apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya. Utuhkan kebersamaan kami hidup di duniamu saat ini mulia. Utuhkan kembali ya Allah kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau kumpulkan kembali kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga yang sama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan juga doa yang dipanjatkan. Semoga Allah SWT mengijabah doa-doa kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita semua, dan juga beramal agar kita bisa beramal atas ilmu yang sudah disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa. Setelah selesai majelis seperti yang sudah dituliskan di kertas. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syar, Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun, wa qadhi anna rabbana kulla duyun qabla anta ta'tiyana ruslul manun, wa fir ustur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kirami syurafa, wa alas sahbil masabikhil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna, fadum alayna taubah taghsilu kulla haubah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, wafir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiradin au sohbah wal muslimina azma, amina rabbi yasma, fadlan wajudan manna la biktisabin minna, bil mustafa rasuli nahdha bikulli sulli, salla wa sanam rabbi alaihi addal habbi, wa ali wa sahbi widada tassih suhbi, walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.